Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Bagi kamu yang nyari smartwatch Apple Watch KW series 9 yang ukurannya mini, ya, ukurannya yang 41 mm, smartwatch ini mungkin bakal jadi pilihan yang tepat. Yang pertama, harga smartwatch ini tuh murah, cuma 400 ribuan aja. Yang kedua, ternyata smartwatch ini menggunakan aplikasi yang sama dengan Hello, yaitu Kifit. Dan smartwatch ini termasuk yang banyak banget request di kolom komentar. Akhirnya bisa saya kabulkan. Bisa dilihat ya, dibanderol di harga 481 sekian. Ya, hampir 500 ribu. Tapi dengan harganya yang murah, smartwatch ini tuh menawarkan yang hampir sama dengan Hello. Sebut saja panel layarnya yang udah pakai AMOLED, meskipun harganya cuma 400 ribuan. Dia juga udah ditanemin storage sebesar 1 GB dan tentunya UI-nya udah mirip dengan watchOS 10, UI terbaru yang ada di Apple Watch series 9. Untuk desain ya tidak perlu ditanyakan lagi ya, desain dari smartwatch ini ya ngejiplak dari Apple Watch series 9. Tapi sayang sekali Apple Watch-nya udah saya jual ya, jadi nggak bisa saya bandingkan side by side. Namun untuk build quality saya bisa katakan smartwatch ini lumayan bagus ya build quality-nya. Protes saya cuma satu nih, di tombol yang bagian kanan bagian bawah untuk akses quick setting. Ini teas ya, keras. Nggak sekliki tombol yang atas nih yang di crown. Ini mantep banget, bahkan crownnya juga kalau kamu puter-puter ini haptic feedbacknya cakep walaupun harganya cuma 400 ribu. Ini nggak kasar sama sekali loh. Dan kalau kamu perhatikan di tengah-tengah ini ada bolongan ya, smartwatch ini udah dibekali mic karena support Bluetooth call. Yang tentunya di samping kiri ada bolongan speakernya nih. Untuk strapnya seperti ini ya, ini nggak kerasa mahal juga ya, standar lah harga 400 ribuan. Tapi yang kurang saya suka masangin strapnya ini, aduh susah ya. Makanya saya nggak berani untuk nyebut lagi karena buat masangnya agak sedikit macet-macet. Untuk kualitas kacanya ini bisa dilihat udah 2.5D glass, samping-sampingnya melengkung, cakep lah. Dan juga bezelnya bisa dilihat juga nih tipis. Untuk ukuran tentunya 41 mm dengan ketebalan 12,5 mm. Tapi kalau diukur di bagian sampingnya ini cuma 11 mm, jadi terbilang tipis ya. Dan bobotnya hanya 39 gram. Dan ini penampakan H12 mini di pergelangan tangan saya 16 cm. Kita langsung coba raise to wake-nya, cakep dan juga responsif ya. Karena ini ukuran yang mini 41 mm, jadi strapnya cuma sampai sini aja nih. Untuk displaynya, smartwatch ini dibekali display AMOLED seperti yang tadi saya bilang di awal dengan ukuran layar seluas 1,75 inci. Bezelnya tipis banget nih. Resolusinya juga lumayan tinggi di 390 x 450 pixel. Sekali lagi, saya gak ada masalah sama sekali dengan kualitas layar smartwatch ini meskipun harganya cuma 400 ribu. Kemudian UI-nya, tadi saya bilang ini udah mirip dengan watchOS 10. Dari atas notifikasi, dari bawah langsung ke widget. Kemudian kalau kita scroll terus langsung masuk ke aplikasi nih. Dan karena ini udah pakai panel AMOLED, jadi tentunya dia juga udah punya always on display. Tapi ya nggak banyak pilihan ya. Kita aktifkan langsung aja. Cuma ada dua pilihan nih, number dan juga pointer. Kalau kita tutup, di sini ada sensornya, cakep ya. Ini untuk tampilan always on display yang number. Ini dia tampilan yang pointer. Ini lebih cakep sih, jadi ada detiknya segala. Dan ada warnanya, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Karena ya audionya bener-bener diredupin nih. Dan untuk watch face defaultnya ada beberapa yang aktif ya, kayak watch face yang ini tinggal kita touch aja dia berubah-berubah gitu temanya. Untuk jarumnya nyapu dan dia udah termasuk ke dalam kompas sekalian di sini ya. Jadi kompasnya agak sedikit aneh sih menurut saya, nggak akurat. Itu di bagian sana tuh bukan north ya, tapi barat. Lihat ya, ini jadi barat dia. Oke, saya ganti dulu tampilannya biar jelas. Nah ini barat ya ke sebelah sana tuh. Tapi kalau saya putar lagi, north. Dan ini tampilan aplikasi Kifit, pengaturannya juga sama persis dengan Hello Watch. Yang bikin saya kaget, dia juga ternyata dapat update firmware.
Yang sebelumnya ada banyak ya tulisan-tulisan China, Mandarin yang masih nongol di sini, padahal udah saya ganti pakai bahasa Inggris. Sekarang udah lumayan minim ya, terutama di bagian widget nih. Bisa lihat nih bagian atasnya ya. Nah, ini ada tulisan Mandarin masih nongol, masih nyangkut gitu ya. Jadi gak benar-benar bersih. Kalau pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua, kalau pakai Mandarin ya Mandarin semua. Ini masih ada yang nyangkut-nyangkut. Dan untuk sensor-sensor kesehatannya ya, meskipun saya tahu ini tuh smartwatch sensornya nggak bisa diharapin, tapi oke lah saya sebutin aja ya, dan saya absen aja. Yang pertama tentunya ada heart rate monitoring nih. Tidak ketinggalan juga ada SpO2 atau blood oxygen ya, dan ini measuringnya cepet banget, cuma 15 detik. Pedometer tentunya ada, kemudian sleep tracker ya di sini. Nggak ketinggalan nih ada cycle untuk perempuan, dan breathing exercise untuk latihan pernapasan. Untuk aplikasi lain yang perlu saya mention seperti biasa ya, yang sering ditanyakan, ada kalkulator di sini. Kemudian di sini ada kamera ya, seperti biasa menggunakan kamera aplikasi bawaan, bukan kamera bawaan HP. Kemudian di sini ada GPS yang tentunya bukan built-in GPS ya, tapi GPS movement kayak gitu. Tetap harus bawa HP kalau pengen tracking. Dan tentunya ada aplikasi musik yang udah saya singgung di awal, dia punya storage 1 GB. Yuk kita intip ya, bagian bawah ini tinggal diklik aja untuk pindah mobile musik dan juga lokal musik. Dan bisa dilihat bareng-bareng di sini dia bisa disambungkan ke TWS. Untuk menambahkan musik tentunya kita masuk ke aplikasi Kefit, kemudian ke lokal musik. Kemudian silahkan add musik, kemudian pilih musiknya. Oke, proses import udah selesai, dan saran aja ya, satu-satu jangan langsung banyak karena lama banget. Untuk lihat listnya di sini nih, Over the Horizon dari Samsung. Ini dia contoh keluaran speakernya ya. Oke, cukup. Selain itu dia juga punya recorder ya, buat ngerekam. Cek 1 2 3 1 2 3, ini contoh perekaman menggunakan H12 mini. Cek 1 2 3 1 2 3, ini contoh perekaman menggunakan H12 mini. Dan terakhir seperti biasa daya tahannya. Smartwatch ini diklaim hanya bisa bertahan sampai 3 hari aja. Ya, karena baterainya juga lumayan kecil ya, 220 mAh. Mau ngikutin Apple beneran ya, cuma 3 hari aja bertahannya. Oke, itu dia review saya di smartwatch H12 mini Apple Watch Series 9 KW Super untuk yang ukuran 41 mm. Protes saya di smartwatch ini cuma satu sih, ini tombolnya nggak enaken ya, teas, keras, itu aja. Sisanya menurut saya untuk harga 400.000 ini bagus sih. Apalagi yang tujuannya cuma buat gaya-gayaan doang, biar kelihatan kayak pakai Apple Watch. Dan seperti biasa, kalau kamu emang nyari smartwatch buat olahraga, saya sangat tidak merekomendasikan smartwatch seperti ini. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi di video ini. Langsung aja koreksi juga ya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.